Iya. Iya. Sebenarnya saya bukan ahli dalam bidang informatika atau telematika atau IT begitu. Ada Bapak Ibu Saudara yang saya kira lebih ahli dalam bidang ini. Ada Pak Erwin yang juga di sini sehari-harinya berurusan dengan teknologi informasi. Tetapi perkenankan saya siang ini untuk bicara lebih ke soal penggembalaan, lebih ke soal pastoral, bagaimana mendampingi anak-anak kita di dalam menggunakan dan juga memanfaatkan teknologi informasi dan bagaimana tanggung jawab kita sebagai orang tua. Bapak Ibu Saudara, ciri khas anak sekarang itu bisa diungkapkan dengan satu keyword, satu kata kunci. Ada yang tahu? Kata kunci yang sekarang sedang paling tren. Ada yang tahu? Diambil dengan huruf G. Bukan gaul. Galau, Pak. Tapi ada hubungannya dengan gaul. Nah sekarang katanya kalau nggak galau, nggak gaul. Jadi aneh kan gitu ya. Kalau zaman kita dulu yang namanya gaul itu kalau pakai apa, baju yang bagus gitu kan, sepatu yang bermerek atau ya nongkrongnya di kalau dulu zaman saya kena di Blok M gitu kan, wah pada Blok M tuh atau anak Menteng tuh gitu kan ya. Kalau sekarang enggak, itu udah nggak zaman sekarang anak gaul itu kalau yang galau, aneh kan? Lebih aneh lagi adalah bahwa kalau mereka sedang galau, kalau mereka sedang mengalami kesepian, mengalami perasaan yang tidak menyenangkan, mereka suka sekali menuliskan itu pada jejaring sosial atau pada akun misalnya Twitter atau Facebook mereka. Ini jadi fenomena yang menarik Bapak Ibu. Di satu pihak ada, menurut saya ada sisi positifnya juga. Kenapa begitu? Karena saya membaca salah satu rekan dari saudara kita yang pernah membahas soal galau ini, fenomena galau ini, dan beliau berkata, ya itulah bedanya anak sekarang dengan zaman kita. Kalau zaman kita dulu bukannya nggak galau, zaman kita dulu juga galau kan Bapak Ibu ya. Lagi putus cinta gitu kan, ditinggal sama pacarnya yang dulu gitu kan. Tapi kalau dulu kita kalau galau ngapain? Ya dipendam sendiri kan, lalu nangis di kamar gitu. Kalau anak sekarang enggak, mereka tidak bisa memendam sesuatu. Anak-anak sekarang suka sekali mengekspresikan sesuatu. Jadi di satu sisi sebenarnya ada satu hal positif bahwa mereka lebih ekspresif dibandingkan dengan zaman kita dulu. Nah, bagaimana agar ekspresi mereka ini tidak menjadi ekspresi yang negatif, itu yang saya kira perlu untuk kita wadahi dengan baik. Nah, Bapak Ibu, siang ini kita mau bicara tentang anak dan teknologi informasi. Mbak Ari sebagai notulis di sini. Oke, baik. Saya ditemani oleh Mbak Ari. Jadi nanti kalau ada pertanyaan bisa nanya ke Mbak Ari. Ya, Bapak Ibu, saya mau mengawali dengan satu pandangan yang saya kira kita semua sepakat, bahwa anak adalah anugerah Tuhan bagi keluarga. Setuju ya Bapak Ibu Saudara? Begitu berharganya anak di mata Allah, sehingga Allah sangat mengharapkan orang tua untuk dapat mendidik anak mereka dengan benar dan tidak menyesatkan mereka. Ada catatannya, tidak menyesatkan anak-anak. Saya mengundang kita untuk baca coba salah satu dari ayat-ayat itu. Bapak Ibu yang hafal kitab, tolong dibacakan Matius 18 ayat 6. Monggo yang sudah nanti bisa membacakan Matius 18 ayat 6. Bu Bangun sudah lagi, monggo Bu, boleh ke depan sini Bu, menemani saya Bu di sini Bu. Sekarang tidak ada Pak Bangun Bu di sini. Monggo Bu ke depan sini. Matius 18 ayat 6. Waduh kecil ya. Nah boleh.
Tetapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepadaku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut. Terima kasih. Seperti gaji nikah itu didirikan lalu diucapkan. Ya, Matius 18 ayat 6 mengungkapkan satu perkataan Yesus yang sangat keras. Jika ada salah satu saja yang menyesatkan anak ini, maka lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan, batu yang besar diikatkan pada lehernya, lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut. Begitu besarnya cinta Tuhan kepada anak-anak sampai Yesus mengeluarkan kata-kata yang sangat keras tentang bagaimana tanggung jawab orang tua terhadap pendidikan anak. Bapak Ibu, hal yang lain yang perlu kita perhatikan bahwa mendidik anak dengan benar dan tidak menyesatkannya itu berarti menyediakan kondisi, lingkungan, dan sarana yang baik dan edukatif yang memungkinkan anak bertumbuh kembang secara optimal. Jadi Bapak Ibu ingat bahwa tanggung jawab kita sebagai orang tua, dan saya kira kita semua paham bahwa pihak pertama yang bertanggung jawab atas pendidikan anak itu bukan sekolah, bukan pendeta, bukan majelis, tetapi kita sebagai orang tua. Dan mendidik anak dengan benar dan tidak menyesatkan berarti menyediakan kondisi, situasi, lingkungan, bagaimana tempat dan fasilitas, dan juga sarana yang baik dan edukatif yang memungkinkan anak bertumbuh kembang secara optimal. Nah, saya mau mengambil kecenderungan yang salah kaprah sekarang ini. Katanya kalau mengasuh anak paling mudah itu diapakan? Disetelke TV, setelke film, wis ditinggal masak, nyuci, ngepel, ngecat rumah, menurutnya gendeng, arisan dan tetangga. Tinggal anaknya nggak apa-apa nonton TV. Nanti anaknya akan jadi pintar, anggapannya seperti itu. Padahal dia tidak tahu apa yang disajikan oleh televisi. Nah, saudaraku, saya mengundang kita untuk membaca juga Matius 19 ayat 14. Monggo yang siapa yang sudah dinanti bisa langsung saja membacakan dengan keras. Matius 19 ayat 14. Yang ngasih tahu. Mas Matius. Matius 19 ayat 14. Demikian firman Tuhan. Tetapi Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan surga. Maksudnya, di sana dikatakan jangan menghalangi mereka untuk datang kepadaku, jangan menghalangi anak-anak untuk mengenal Tuhan, dan itu artinya justru kita memfasilitasi anak kita untuk mengenal Tuhan, mengenal dirinya, mengenal keluarganya, mengenal lingkungan sekitarnya dengan baik, sehingga mereka bertumbuh sebagai anak yang juga baik. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau bicara soal pendidikan anak di era sekarang ini, agaknya kita perlu memperhatikan satu pemeo atau satu ungkapan ini. If we don't take good care of our children, someone else or something else will. Apa artinya kata yang pintar bahasa Inggris ini? Jika kita tidak merawat, membesarkan, memelihara anak-anak kita dengan baik, maka yang akan merawat, membesarkan mereka adalah orang lain atau sesuatu yang lain. Dan siang ini kita bicara tentang sesuatu itu, sesuatu yang mungkin membesarkan anak-anak kita tanpa kita sadari dampaknya terhadap anak-anak kita. Sesuatu yang sekarang ini oleh salah seorang teman saya dikatakan sebagai keajaiban dunia ke-8. Dan sesuatu itu adalah teknologi informasi atau dengan satu kata internet. Tapi Ibu Saudara, begitu besar pengaruh internet di dunia sekarang ini sehingga apa-apa sekarang diatur dengan internet. Ada banyak hal positif yang sebenarnya bisa didapatkan oleh kita maupun juga oleh anak-anak kita dari internet. Tapi sebelum kita
bicara soal dampak positif dan juga negatif. Saya mau tanya kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, dari Bapak Ibu Saudara siapa yang di sini punya alamat email? Boleh tunjuk tangan. Yang punya alamat email dan mempergunakannya secara aktif. Oke, baik, ada cukup beberapa ya. Siapa yang punya akun Facebook atau Twitter? Baik, oke, beberapa mengangkat tangan. Berapa di antara Bapak Ibu yang punya koneksi internet di rumah? Oke, orang-orang yang sama saya lihat yang memang menggunakannya. Apakah Bapak Ibu di antara Bapak Ibu ada yang punya koneksi internet pada handphone atau smartphone-nya atau perangkat-perangkat lain? Yang langganan internet di BB-nya, di handphone-nya dan sebagainya. Oke. Berapa di antara Bapak Ibu Saudara yang tahu menggunakan internet tapi tidak aktif di internet? Berarti semua yang tahu aktif. Nah, apakah bisa saya asumsikan bahwa yang tadi tidak tunjuk tangan tidak tahu? Enggak, saya nggak mau nyebut gaptek lah, bukan. Tetapi saya mau katakan begini, Bapak Ibu Saudara. Atau ya kita nggak apa-apa ya, di sini tidak ada anak-anak kita. Saya mau menanyakan Bapak Ibu yang sama sekali tidak tahu bagaimana memakai internet, boleh tunjuk tangan. Silakan, kita tidak akan yang sama sekali tidak tahu bagaimana menggunakan internet, silakan boleh tunjuk tangan. Oke, ada beberapa ibu yang tunjuk tangan. Berarti yang lain yang tidak tunjuk tangan tadi mungkin tahu tapi jarang pakai, atau tahu tapi malas, atau tahu tapi malu-malu ngaku, atau tahu tapi bingung. Nah, Bapak Ibu, kenapa saya tanyakan itu? Kenapa saya tanyakan itu? Karena kalau kita bicara soal mendidik anak di zaman sekarang, kalau kita bicara soal mendidik anak di zaman sekarang, Bapak Ibu, boleh saya katakan, mohon maaf, kalah dari anak-anak. Tadi ada ratusan anak di sini, dan ketika saya tanya siapa yang bisa pakai internet, hampir semua tunjuk tangan. Ketika saya tanya siapa yang sudah punya akun Facebook, kurang lebih dari 50, lebih dari 30-40 anak yang sudah punya akun Facebook. Jadi itu lebih banyak dari jumlah Bapak Ibu yang tunjuk tangan tadi. Mohon maaf kalau tadi saya katakan kalah menjadikan. Nah, tetapi Bapak Ibu yang mau saya ingatkan adalah bahwa dunia anak-anak sekarang memang tidak mungkin dipisahkan dari internet. Itulah dunia di mana mereka bertumbuh. Kalau Bapak Ibu mau melarang mereka untuk bermain atau menggunakan internet, maka bukan hanya anak kita rugi, tetapi juga mereka justru akan ketinggalan dan merasa tersingkir dari pergaulannya. Karena itu adalah memang dunia mereka. Sehingga kalau kita bicara soal mendidik anak, Bapak Ibu, mohon maaf, kalau bicara mendidik anak di era sekarang, mau tidak mau, mohon maaf, kita harus tahu bagaimana mempergunakan internet. Dan kita perlu tahu bagaimana memanfaatkannya dengan baik. Dan kita perlu tahu apa saja dampak positif dan nanti juga dampak negatif dari internet. Saya akan mulai tentu saja dengan yang positif, karena orang Indonesia senang dengan yang bagus-bagus dulu begitu ya. The good news is, berita baiknya adalah internet menyediakan pengetahuan yang hampir tidak terbatas. Spontan saja, saya mau tahu apakah ada sesuatu di antara Bapak Ibu, kira-kira hal apa yang Bapak Ibu belum tahu yang mau Bapak Ibu tahu? Coba, siapa spontan di tangan? Saya misalnya, saya belum tahu bagaimana cara membuat combro. Ada yang lain? Spontan saja. Pak Niki, kira-kira hal apa yang Bapak belum tahu yang Bapak Ibu tahu? Hah? Bagaimana punya cowok, Pak?
Apa Pak? Yang Bapak belum tahu dan Bapak pengen tahu? Apa Pak? Sudah tahu semua? Waduh, sudah tahu semua. Pak Dwi, kira-kira apa yang Bapak belum tahu yang Bapak pengen tahu? Yang pendeta kedua lewat internet. Yang pendeta kedua lewat internet. Oke, artinya cari kriteria pendeta yang baik gitu kan ya. Oke, Bu Puji, hal apa yang Ibu belum tahu atau Ibu pengen tahu? Saya pengen lihat yang nyata bagaimana narkoba itu, ekstasi, sabu-sabu, Oke. dan lainnya itu pengen tahu wujudnya yang nyata. Wujudnya yang nyata, baik. Mbak Putri, apa yang Mbak belum tahu tapi Mbak pengen tahu? Banyak. Iya, maksudnya Mbak, siapa sesuatu yang Mbak Putri belum tahu tapi Mbak pengen tahu? Oh, malah ini malah pengen tahu bagaimana cara buka internet gitu ya. Oke. Ya. Bu Tejo mungkin hal apa yang Ibu belum tahu tapi Ibu pengen tahu? Ayo bapaknya. Cara buka internet juga oke. Yang lain mungkin Mas Kapri. Yang Mas belum tahu tapi Mas pengen tahu. Proses terjadinya uban. Proses terjadinya uban. Bagaimana kita bisa ubanan gitu kan? Mas Joko Santoso, apa yang Mas belum tahu tapi pengen tahu? Apa ya? Rata-rata sudah Bagaimana meningkatkan kualitas sales mungkin? di marketing. Kalau itu sudah jatuh ya. Pak Tejo mungkin Pak Tejo apa hal yang Bapak belum tahu yang Bapak pengen tahu? Apa ya? Bagaimana pergi bulan gitu Pak? Ya, Bapak Ibu, yang mau saya katakan adalah ada banyak hal yang mungkin kita belum tahu, tapi kita kepengen tahu. Bagaimana terbentuknya uban, bagaimana narkoba itu seperti apa, bagaimana kriteria pendeta. Mungkin Bapak Ibu pengen tahu bagaimana membuat bom. Mungkin Bapak Ibu pengen tahu bagaimana cara menservis AC sendiri. Bapak Ibu pengen tahu bagaimana membuat tikar. Semua itu bisa, dan saya berani jamin bisa Bapak Ibu temukan di internet. Semua pengetahuan ada di sana. Tinggal bagaimana kita dan anak kita memanfaatkannya. Yang kedua permainan. Nah, tadi waktu sebagian anak katanya kebanyakan kalian pakai internet untuk apa? Games. Jawabannya serupa. Nah, permainan saya masukkan dalam positif karena itu memang permainan itu sesuatu yang positif yang membuat lebih rileks, tapi juga kadang-kadang melatih refleks anak, melatih kepekaan anak dan lain sebagainya. Jadi permainan saya masukkan. Kadang-kadang permainan itu bercampur dengan pengetahuan yang disebut sebagai entertainment atau permainan yang mendidik. Yang ketiga ada persahabatan di sana. Itu yang tadi saya katakan dengan jejaring sosial. Tapi nanti saya juga akan bicara sesuatu bahwa persahabatan tidak hanya dijalin lewat jejaring sosial. Ngomong-ngomong kalau saya bilang jejaring sosial, Bapak Ibu sudah paham gitu? Apa itu? Social network. Betul Pak, itu jejaring sosial. Enggak? Itu yang mau bawa-bawa jaring. Kalau belum kayak duit itu kan jejaring sosial itu kan. Nah, lewat memasukkan uang itu jejaring sosial. Bukan, maksudnya adalah pertemanan seperti misalnya Twitter, MySpace dan Pinterest dan lain sebagainya itu. Yang keempat ada pembelajaran kehidupan. Ada banyak kisah-kisah kehidupan, ada banyak kisah sukses, kesaksian, pergumulan, bagaimana orang bangkit dari kegagalan, bagaimana orang memperbaiki hidupnya, dan itu bisa dibaca di internet. Yang berikutnya ada pembelajaran moralitas dan spiritualitas. Kalau Bapak Ibu sedang tidak langganan renungan harian, tinggal buka renungan harian .org. .net juga ada. Iya, kalau saya nggak pernah baca. Renungan harian itu kan ada di internet. Jadi kalau lagi nggak langganan, saya ini mana sih bukunya nggak? Buka internet sana ada. Tapi bukan hanya soal renungan, tapi juga soal spiritualitas, membaca kisah-kisah
perjalanan kehidupan, tokoh-tokoh spiritual itu juga ada di sana. Pembelajaran agama dan moralitas juga ada di sana. Dan lain-lain, ada banyak hal-hal yang lain. Tadi dikatakan kalau mau tahu bagaimana uban tubuh, bagaimana membuat combro, membuat oncom, semuanya ada di mereka. Nah, sekarang kita bicara hal negatif. Nah, ini kalau ini saya pasti bisa tanya kepada Bapak Ibu Saudara. Hal negatif apa yang Bapak Ibu paling takutkan berdampak pada anak Bapak Ibu Saudara? Nah, yang keras, 1, 2, 3. Situs porno. Oke. Iya, itu mah ngeri. Ini kan yang pertama kan? Ya kan? Oke. Tapi Bapak Ibu, saya senang karena Bapak Ibu sudah PK, sudah tahu bahwa hal ini bisa diakses di internet oleh siapa saja dengan sangat mudah. Kalau dulu situs porno itu dulu sistemnya berbayar. Jadi kalau mau akses itu Bapak Ibu harus punya kredit card untuk bisa mengakses. Tapi sekarang tidak seperti itu, karena ada banyak situs internet yang disupport oleh iklan, sehingga mereka pendapatannya dari iklan yang dipasang di situs mereka. Tidak perlu uang langganan Bapak Ibu, tinggal masuk. Lalu kalau di situ ditanya apakah sudah usia 18 tahun ke atas, tinggal jawab ya, enter, masuk, bisa baca di sana. Dan tentu saja dari monitor komputer tidak akan mengecek, oh betul sudah 18, tidak akan ada yang keluar dari monitor lalu mengecek. Jadi mau orang yang sudah 80 tahun, mau orang yang sudah 60 tahun, mau Bapak Ibu yang 50, 40 tahun, 30 tahun, mau anak yang usia 5 tahun, kalau dia mengklik saya sudah 18 ke atas, itu bisa membuka situs porno. Kok Mas Johan tahu? Ada aja. Ya, yang lain yang perlu diwaspadai adalah ini. Jadi selain pornografi, yang perlu dijaga adalah kekerasan seksual. Dan ini sudah mulai juga terjadi di negeri kita, sudah banyak terjadi. Pernah mendengar misalnya anak diculik setelah kenalan di Facebook lalu mengalami kekerasan seksual? Pernah ya membaca itu ya? Dan ini kalau di Amerika sana ini menjadi persoalan serius. Penyebabnya apa? Sebenarnya penyebabnya dosanya juga dari orang tuanya. Kenapa kira-kira? Saya mau tanya, Facebook itu minimal berapa tahun sih bisa daftar? Bapak Ibu tahu? Minimal 13 tahun. Siapa yang sekarang anak usia 10 tahun sudah punya akun Facebook? Lebih non-sewu, lebih ciloko lagi. Saya bantu HP kita tahun anak ya. Ayo Bapak Ibu. Ada umur 10 tahun anaknya. Berarti kan kalau Facebook mensyaratkan 13 gitu, sebetulnya kan kalau belum 13 nggak bisa daftar kan? Nah, saya bantu HP-nya Bapak Ibu kayak gitu. Nah, seringkali di Amerika, di Eropa, dan bisa jadi nanti juga di negara kita, kekerasan seksual terjadi ketika anak yang belum usianya dibiarkan mengakses internet. Kekerasan lainnya, berita-berita kekerasan. Pada waktu Bapak Ibu ingat pada waktu Afriani menabrak 9 orang itu di YouTube langsung ada videonya, bukan video pas nabraknya Bapak Ibu, tapi sesaat setelah itu yang di sana ada banyak mayat masih berlimpangan penuh dengan darah, cedera dan lain sebagainya, nggak karuan. Itu kepanikan orang-orang itu direkam. Dan bayangkan apa yang terjadi kalau anak-anak kita mengkonsumsi yang seperti itu. Kekerasan. Kalau menggali gampang, karena seringkali orang tidak berpikir bahwa kekerasan ini merusak. Tapi nyatanya kekerasan ini sangat merusak. Karena kekerasan di media itu sangat mempengaruhi anak. Pak Joko sebagai aparat pasti tahu. Dan akibatnya kita bisa melihat sekarang betapa anak-anak kita sekarang menjadi anak-anak bangsa kita menjadi anak yang brutal. Saya kemarin prihatin sekali melihat habis ujian nasional SMP, kemudian anak-anak tawuran lalu dirazia, lalu yang ditangkap polisi
Itu yang diambil Bapak Ibu. Kalau zaman saya dulu, anak STM itu bawanya garisan besi gitu ya. Sekarang golok Bapak Ibu, celurit. Anak SMP membawa itu. Salah satu hal, karena mereka terbiasa disodori dengan tayangan kekerasan baik di televisi maupun juga yang bisa mereka akses dengan bebas di internet. Ketika ada berita, itu yang korban-korban tabrakan bukan itu ada loh di YouTube, langsung dengan cepat mereka mengakses, tidak perlu komputer ini, bisa di handphone mereka. Konsumtivisme, jangan heran ya Bapak Ibu, kalau anak-anak sekarang usia 10 tahun mungkin sudah merajuk kepada pengguna. Aku beli BB dong. Sudah ada yang begitu? BB dong. Dan Bapak Ibu sekarang yang namanya tablet komputer, iPad dan sejenisnya itu semakin murah. Sekarang di bawah 2 juta sudah dapat. Ramalan saya ke depan, jangan heran kalau tadinya BB dong. Nanti iPad dong, kan? Konsumerisme. Kalau tidak menggunakan barang bermerek, mereka merasa ketinggalan dari teman-temannya. Gaya hidup instan, pinginnya yang serba cepat, tidak lagi tidak lagi mementingkan proses. Ini saya pernah punya pengalaman lucu. Jadi saya kan mengasuh kakakisasi. 2 tahun lalu saya ternyata memberikan tugas kepada ibu saudara, tugas untuk mereka menulis tentang sesuatu begitu ya. Dan waktu itu saya pernah membuat tugas kepada mereka, tolong tolong tanyakan kepada guru agama di sekolah atau kepada orang tua atau kepada siapapun tentang apa itu arti sakramen. Apa itu arti sakramen? Lalu yang menarik adalah dari 14 atau 15 murid, setelah saya cek jawaban mereka, bukan sama Mbak Andi, tapi mereka copy paste dari internet. Ini ya, kebanyakan ngopi, rupanya bukan bapaknya yang suka ngopi gitu. Anak-anak sekarang juga senang ngopi gitu ya. Tinggal di blog itu nanti itu kan lalu diakui sebagai karya mereka. Kalau masih ditulis sumbernya sih lumayan, ini tidak, bawahnya dengan bangga ditulis karya saya gitu ya. Ini hasil wawancara saya Pak dengan guru saya, padahal ngambil dari instan, tidak mau lagi berproses. Ngapain susah-susah nanya-nanya orang, ngapain susah-susah nanya Bapak Ibu. Kalau tinggal nanya internet, tanya sama Mbak Google gitu. Ada yang belum kenal dengan Mbak Google? Kalau ada yang belum kenal Mbak Google, berarti bisa kenal Mbak Google dan Tante Wiki. Nah, itu teman-temannya. Dan lain-lain, aspek-aspek negatif. Ada banyak. Bapak Ibu Saudara, mengingatkan saja, sekadar mengingatkan saja bahwa saat ini internet sudah begitu mudah diakses. Internet di rumah. Siapa yang tadi punya internet di rumah? Tolong ada bertangan lagi. Yang langganan internet di rumah. Oke, lumayan beberapa belas orang. Nah, tapi itu kan di rumah. Kita kan nggak tahu mereka pakainya di sekolah. Di sekolah mungkin ada lab, gitu. Dan biasanya sekarang sekolah sudah menyediakan fasilitas internet. Tapi di tempat lain, di warnet, rumah teman, dan lain-lain, ini masih yang wujudnya komputer, Bapak Ibu. Sekarang yang namanya komputer tablet saya bilang semakin murah dan semakin murah. Handphone, smartphone, BlackBerry sekarang dengan HP seharga 300.000 atau 200.000 bisa akses internet di handphone, bisa download video dari YouTube, bisa buka Facebook, bisa buka Twitter, bisa segala macam dengan harga yang sangat murah. Langganan internet yang pun murah. Saya langganan internet di handphone itu cuma 25.000 sebulan. 25.000 sebulan. Mereka bisa minta ke papa mamanya, Pak, minta dulu uang untuk uang apa gitu ya, nanti ikut.
Nah, mengingat mudahnya akses internet, maka kita sebagai orang tua perlu terjun di situ juga. Tidak bisa lagi non sewu, mohon maaf non pangapunten. Tidak bisa lagi kita mengatakan, ya wis arep mulai, saya penting ojo buka-buka, saya orang genah. Tidak bisa lagi non sewu, non pangapunten. Itu tidak cukup lagi. Ada beberapa hal yang preventif, tapi juga yang sifatnya pendampingan yang bisa kita lakukan. Yang pertama, Bapak Ibu, untuk anak-anak yang masih kecil, mungkin usia balita, ya balita sekarang sudah bisa akses internet, jangan heran. Balita sampai mungkin usia anak SD kelas 6 begitu ya, saya sangat menganjurkan pembatasan atau disiplin akses internet waktu dan tempat. Mohon maaf saya gunakan kata disiplin, karena disiplin adalah juga bagian dari kasih. Kalau kita mengasihi anak kita, kalau kita mengatakan Tuhan menghajar anak yang dikasihinya kan. Kalau kita mau mendisiplinkan anak, kalau kita mau mendidik anak dengan baik, mau tidak mau kita harus berani dengan segala resiko mendisiplinkan anak kita. Disiplin akses, yang saya maksud disiplin akses adalah apa yang bisa mereka buka, itu kita perlu batasi. Paling tidak kalau Bapak Ibu pakai komputer di rumah begitu ya, kita perlu membatasi hal apa saja yang bisa dilihat oleh anak. Nanti mungkin Mas Kevin bisa membantu untuk menjelaskan apa software apa atau aplikasi apa yang bisa digunakan untuk membatasi itu. Meskipun ini sebetulnya juga tidak efektif, bukan tidak efektif, tidak terlalu efektif. Yang kedua adalah waktu, disiplin waktu. Batasilah anak-anak kita menggunakan internet dan sebagainya. Karena kalau sudah lebih dari batas tertentu, mereka pasti sudah mulai tersesat dan mulai cari yang enggak gitu ya. Kalau saya boleh anjurkan, satu hari untuk berinternet 1 sampai 2 jam itu cukup. Tidak lebih dari itu. Untuk anak-anak, bahkan anak-anak yang kecil, sebetulnya 1 jam cukup. Lalu tempat. Nah ini yang memang sedikit agak susah begitu. Tempat yang saya maksud adalah paling baik anak akses internet itu di mana? Di rumah. Di rumah. Dan itu pun di rumah. Di mana yang paling baik? Di ruang tamu atau ruang keluarga, bukan di ruang kamar mereka. Jadi kalau punya komputer yang desktop itu komputer besar itu sebaiknya taruh di ruang keluarga, jangan dalam kamar. Atau kalau pakai laptop juga, laptop jangan dipindah-pindah, taruh aja di situ. Lalu saya sangat tidak mengajarkan non sewu. Saya sangat tidak mengajarkan sekarang, bukan berarti saya anti warnet, tapi saya sangat tidak mengajarkan anak-anak untuk ke warnet sekarang ini. Kenapa? Karena sekarang ini kondisi warnet kita sangat memprihatinkan. Saya pernah mencoba nongkrong di beberapa warnet hanya untuk mengamati gitu. Yang terjadi adalah anak-anak seusia 10 tahun, 12 tahun begitu. Mereka main game online, tadinya sih main game online begitu. Lalu ya mulai ada 1-2 yang buka yang Facebook begitu ya. Lalu mulai ada 1-2 juga yang buka yang aneh-aneh. Tapi yang menarik bukan cuma itu. Setelah itu mereka kemudian nongkrong di situ. Lalu 10 tahun loh. Saya nggak bicara soal anak 17 tahun. 10 tahun, 12 tahun mereka sudah mulai merokok dan bersewu. Omongannya juga sudah mulai kasar. Percakapan goblok lu. Itu sudah biasa di kalangan mereka. Goblok lu. Nun sewu. Anjing lu. Itu sudah biasa di kalangan mereka. Dan Bapak Ibu kalau kapan-kapan silahkan mampir ke warnet. Hampir semua warnet kita itu beraroma rokok semua sekarang, yang sangat tidak baik untuk kesehatan anak kita. Jadi non sewu, saya sangat tidak menganjurkan untuk ke warnet. Lebih baik Bapak Ibu non sewu, kalau ada komputer di rumah, langgananlah internet di rumah. Yang murah saja, sekarang beli modem murah, mungkin 200.000 sudah dapat. Langganan internet mungkin 50.000 sudah dapat, 25.000 juga sudah dapat ya. Kalau belum ada komputer misalnya non sewu, misalkan ada rezeki dari Tuhan, sekarang komputer-komputer yang kecil itu dengan uang sekitar 2 juta, 2,5 juta itu juga sudah dapat.
menurut saya sangat lebih baik untuk memberikan akses internet di rumah dan mendisiplinkan anak untuk berinternet di rumah. Yang kedua, pembatasan pembuatan akun. Ini yang tadi saya bilang. Kita sudah tahu bersama sekarang bahwa Facebook itu batasannya adalah 13 tahun. Jadi nyumpang ngapunten Bapak Ibu, kalau belum kebacut ini ya, nek belum kebacut, tolong jangan membantu anak untuk membuat akun Facebook sebelum waktunya. Selain satu hal, kalau kita bantu itu ngajari mereka ngapusi, nggih mboten kok umur belum terulas gitu kan. Tapi juga risiko-risikonya. Ada alasan mengapa Facebook menetapkan 13 tahun. Bahkan dulu sebelumnya itu bukan 13, ingat saya 18. 17-18. Sekarang diturunkan 13. Tapi mohon maaf, sebaiknya anak yang belum 13 tahun jangan dibantu. Solusinya apa? Solusinya menurut saya buatlah akun keluarga. Buatlah akun keluarga di mana anak-anak juga boleh kita persilakan menuliskan sesuatu di situ. Tapi itu kan keluarga, jadi bapak ibu bisa lihat sama-sama di situ. Buat akun keluarga Mas Aprianto, misalkan beri nama akunnya misalkan Apri Yesi Pelangi misalnya gitu ya, sehingga Mas Apri, Mbak Yesi dan Dek Pelangi semua bisa gunakan di sana. Anak-anak juga akan senang karena mereka merasa punya akun dan mereka juga bisa kita pantau. Kami di keluarga mencoba teknik itu dengan membuat satu akun Facebook, apa namanya, galeri Natali Valeri. Itu kami yang buat dan itu akun keluarga di mana gambar-gambar anak-anak, lukisan anak-anak kami masukkan situ. Sekarang kebetulan Natali dan Valeri belum tertarik untuk menuliskan sesuatu, tapi kalaupun mereka tertarik, kami beri ruang di situ. Tapi bukan akun pribadi. Nah, memang persoalannya Bapak Ibu, saya tahu bahwa persoalannya kalau kita nggak buatkan akun Facebook, toh mereka bisa minta buatkan temennya, toh dengan mudah mereka bisa bikin akun sendiri, gitu ya. Tapi at least kita mengambil tanggung jawab di situ. Pengawasan monitoring, ya ini memang mau nggak mau kita perlu tahu sedikit tentang internet, bagaimana melihat sehari ini apa aja sih yang dilihat anak kita, itu bisa kelihatan di internet. Historinya itu ada. Historinya itu ada, bisa kita lihat. Oh ternyata anak kita habis buka detik.com kita lihat. Oh ternyata anak kita habis buka apa? Facebook.com, itu bisa kelihatan. Oh ternyata anak kita habis buka Playboy.com. Kok Playboy.com? Gitu ya. Bisa lihat. Pendampingan atau mentoring. Nah ini saya kira yang paling penting. Pendampingan atau mentoring ini adalah kita memberikan penyadaran kepada anak kita melalui cara yang bersahabat, bukan dengan memarahi, bukan dengan menegur, bukan dengan menyalahkan, tapi dengan mendampingi, menunjukkan kepada mereka, kenapa sih kamu nulis seperti itu? Kok kamu, mama lihat kok kamu nulis jelek-jelekin guru kamu di sekolah? Emang kenapa nak? Apa masalahnya? Ada kejadian apa? Nggak langsung dia, kamu mama lihat nulis di Facebook, jelek-jelekin gurumu. Ayo sekarang hapus itu, tutup apa Facebookmu. Wah itu malah anak akan menjadi marah tadi. Bisa-bisa malah kita sebagai orang tua di blok ya, gitu ya. Tidak perlu seperti itu, tapi dampingi mereka, tanya ada masalah apa sih sama gurunya, lalu kenapa sampai harus nulis seperti itu. Pemberdayaan kritis ini juga penting. Anak-anak mengenal apa sih internet itu, lalu bagaimana memanfaatkan internet secara positif, itu sangat penting. Ajakan saya adalah mari mendampingi anak untuk belajar melek internet atau melek informasi. Dan ini mulai dari bapak ibunya juga harus melek informasi juga. Bapak orang tuanya juga harus melek internet juga. Mau tidak mau harus seperti itu. Supaya kita bisa mendampingi anak kita, supaya kita tidak membiarkan anak kita dibesarkan oleh sesuatu yang bernama internet itu tadi. Nah ini pembekalan singkat dari saya saja. Terima kasih. Monggo mungkin pengembangannya dari Bapak Ibu akan lebih menarik kalau kita bisa berdiskusi. Silakan.
mungkin ada tambahan sharing mungkin atau pertanyaan, monggo silakan Bapak Ibu.